Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya, wassuhada, wassalihin, wa jami' a'immatir rasyidin, wa jami' auliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa barayana makan. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, khususan ilal muallif amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita fikih di akhir tentang bab salat Jum'ah. Sampai di qaulil musannif wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Berarti khotib ya imam, imam ya khatib. Satu paket. Shalla rak'atain, maka dia salatlah 2 rakaat. Khafifatain summa yajlis, yang ringan kemudian duduk. Ini bahasa matannya. Matan ini teks aslinya kitab Fathul Qarib. Kemudian sarahnya wa ta'birul musannif bidakhala yufhamu anal hadira la yunshi'u salatan rak'ataini sawa'un shalla sunnatan jum'ah amla. Jadi kata-kata pengarang di sini dakhala wal imamu yakhtubu, maksudnya dia masuk dan dia belum melakukan sholat sunnah sama sekali. Maka sholatlah sunnah 2 rakaat, tapi yang ringan-ringan saja, kemudian duduk. Wala yadharu min hadzal mafhum anna fi'la haram au makruh. Dan di sini Syekh tidak menerangkan apakah hukumnya ini haram, apakah makruh. Jadi boleh apa tidak, pokoknya sholatlah dia 2 rakaat kemudian baru duduk. Lakinin Nawawiyah fi Syarhil Muhadzab Sarabil Hurmah. Tetapi Imam Nawawi di dalam syarah kitab Muhadzab, yaitu kitab Majmu', Imam Nawawi punya kitab segini tebalnya. Kitab fikih Syafi'i segini tebalnya. Itu berapa mujalad ya? Puluhan mujaladnya itu. Itu mana segini. Kapan kita nak khatam? Kita punya setebal apa? Nih.
Setebal ini kita punya nih itu dah setahun pun hampir. Imam Nawawi punya kitab tulisannya persis seperti ini. Kecil-kecil seperti ini persis. Lebarnya seperti ini persis. Tapi tebalnya segini. Puluhan mujallad ya. Kalau kita beli sekarang ini mungkin sekitar 3 juta 4 juta lah harga kitab, satu kitab. Imam Nawawi itu umur dia 40 tahun meninggal dan dalam keadaan bujang, nggak punya istri. 40 tahun tapi ilmunya luar biasa. Di dalam kitab Majmu' punya Imam Nawawi mengatakan sarha bil hurmah, hukumnya haram. Imam Nawawi ini mujtahid mazhab Syafi'i yang paling kuat. Imam Nawawi ini jadi ada dua mujtahid mazhab yang paling kuat ini, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Tapi ketika dua ini berbeda pendapat, yang dimenangkan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi hukumnya haram. Cuma untuk dasar-dasar, kitab dasar mengatakan sholatlah 2 rakaat kemudian duduk. Tapi justru Imam Nawawi mengatakan ini mazhab Syafi'i, ini bukan mazhab Syafi'i. Katanya haram. Jadi kalau kau masuk imam sedang khutbah langsung duduk saja. Kenapa? Sholat itu hukumnya sunnah, dengarkan khatib hukumnya wajib. Disitulah. Cuma kita, itu tadi kita nih kadang-kadang kenapa kita begini? Karena yang di kitab kecil-kecil itu mesti bahasanya boleh. Sementara untuk kitab yang tebal, kitab yang besar, pembahasan yang mendetail, Imam Nawawi lebih menguatkan hukumnya tidak boleh. Apalagi yang pas khotib udah di ke atas mimbar, azan dia nunggu azan selesai, begitu mulai khutbah baru dia sholat. Ini kan sengaja nama dia ini. Kalau nak sholat sekarang, azan selesai kau sholat selesai. Ini khotib di atas mimbar, orang tu masuk. Kata ini tak boleh kau sholat sunat, langsung duduk. Berarti Imam Nawawi pendapatnya sama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Cuma Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini punya murid banyak, pengikut banyak. Nanti murid-muridnya ini punya pendapat menguatkan. Ini pendapat Imam Syafi'i yang kuat yang ini, yang kuat yang ini, yang kuat yang ini, gitu. Yang paling betul yang ini, begitu. Jadi menurut Imam Nawawi justru di kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu mengatakan hukumnya haram. Jadi wala yadharu minal hadzal mafhum anna fil haram wa makruh, lakin an-Nawawiyya fi Syarah Muhadzab Syarah bil hurma, Imam Nawawi mengatakan saraha, jelas-jelasan mengatakan haram. Wa naqala al-ijma' 'alaiha Anil Mawardi, dan Imam Nawawi juga menukil membawa keterangan bahwa ini adalah ijma'. Ijma' ini mufakatanya para ulama banyak. Mufakatnya para ulama banyak. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, pendapat yang lebih kuat, lebih didahulukan, langsung duduk, tak usah salat sunnah. Kalau dia belum khutbah, silakan. Pokoknya pas masuk azan kan, azan langsung salat sunnah. Tak apa-apa. Mendengarkan azan hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Itu di situ. Nah, ini pembahasan, ini kitab udah lumayan. Ini namanya syarah. Jadi sudah agak mendetail, jawabannya sudah agak mendetail. Jadi Imam Nawawi dia itu satunya mujtahid mazhab Asy-Syafi'i, tetapi dalam masalah ini beliau pendapatnya sama seperti Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau khatib sedang berubah, tidak ada salat sunnah. Tidak ada salat sunnah. Semua fokus dengarkan khatib ke depan. Nah itu. Kayaknya ini pahala. Kayaknya salat sunnah kan pahala nih. Tapi pahala sunat. Dengarkan khutbah pahala tak? Pahala apa? Pahala wajib. Besar mana? Besar mana tuh? Besar wajib. Tapi nampaknya casingnya di mata. Ya apa tidak? Di mata nampak itu, masya Allah, rukuk, sujud, salat. Iya, tapi itu hukumnya sunnah, Pak. Yang ini dia diam, tapi ini hukumnya wajib. Ibadah wajib lebih utama daripada ibadah sunnah. Kan lebih enak duduk langsung. Ada? Langsung duduk aja. Tapi konsentrasi khutbah, bukan duduk langsung entah bikin apa, kacau.
Sunnah tak dapat, wajib tak dapat. Nah, ini masalah. Ini perkara seperti ini apa ya? Jarang dipahami orang. Jarang dipahami orang. Kadang-kadang itulah orang ini beramal, dia ikut kira-kira aja, kebiasaan kira-kira. Kayaknya biasanya gini, orang azan biasanya orang berdiri semua, aku berdiri juga lah, kan gitu. Biasanya memang biasanya. Nah, ini sekarang dia pakai ilmu kira-kira. Ibadah tidak boleh pakai ilmu kira-kira. Boleh tidak, haram tidak, halal tidak, sah tidak. Itu dia ibadah. Jadi Imam Mawardi juga mengatakan hukumnya tidak boleh haram. Nah, itu sudah jelas. Cuma ini kitab matanya mengatakan boleh. Nah, namanya perbedaan pendapat ulama. Tetapi sekarang lah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Mana yang kuat pendapatnya? Kuat yang tidak boleh. Kuat yang tidak boleh. Kalau kita pikir secara akal. Sementara ada hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat masuk, itu dia duduk, kemudian suruh, kamu belum sholat, berdiri kamu sholat. Dia khatib, apa namanya nih, Rasul sedang berkhutbah. Kemudian akhirnya sholatlah orang itu. Kata ulama, itu bukan apa, Nabi itu nyuruh, itu bukan maksudnya menyuruh kita semua kalau khatib sedang berkhutbah sholatlah, masuk sholat, tidak. Tapi itu pengecualian. Ada orang tuh, kenapa dia sudah duduk, belum kamu sholat sunnah berdiri, kata Rasulullah. Padahal orang tuh udah duduk. Kalau udah duduk tahiyatul masjid kan sudah selesai. Tapi kata Rasul, kamu berdiri sholat, kata Rasul. Apa aja kata ulama yang mengatakan itu tidak menjadikan dalil bahwa kita disuruh untuk sholat sunat ketika khatib sedang berubah. Maksudnya apa? Rasulullah menyuruh orang ini supaya para sahabat ini tahu, oh ini orangnya melarat orang ini dan perlu dibantu orang ini, kata Rasul. Tapi Rasulullah ini, bahasanya Rasulullah ini tidak, caranya Rasulullah ini tidak mengecilkan hati orang. Mengecilkan hati orang ini macam mana? Contoh mana? Pak, tolonglah ini orang ini miskin nih, bantulah, tengoklah bajunya jelek, sandalnya jelek, bantulah Pak. Apa tak hati dia, aduh aku iya juga melarat, tapi jangan gini juga caranya, kan gitu. Tapi Rasulullah cantik caranya, dia ngajak gitu, tapi orang tak orang yang apa nih baru paham. Sholat kamu, kata Rasulullah. Sholat dia, tapi sahabat nengok, apa maksudnya Rasulullah ini? Oh, ini orang perlu dibantu. Kita coba, mohon maaf kan, sumbangan ibu-ibu janda-janda melarat. Janda-janda melarat disuruh baris, dipoto sekali. Karena nih mak janda melarat nih ya, nih bantulah. Jadi kau ngasih duit tapi hati ini pecah rasanya, ya kan? Jauh-jauh dipanggil suruh baris, di selfie lagi. Aduh. Okay. Apa tak kacau Pak? Iya tak? Coba ada mamak Mika lah umpamanya, disuruh baris kat depan, suruh baris, kasih duit amplop satu baris. Foto sama, alamak, sinilah mak, tahu saya pergi lah mak, bagus duduk di rumah, aku kasih kau duit. Macam gitu. Jadi caranya ini Rasulullah ini dia tidak menjaga hati orang. Sahabat pandai, cerdas sahabat. Jadi kata ulama yang mengatakan, jadi itu bukan Rasulullah, maksudnya bukan menyuruh setiap orang yang masuk ke masjid ketika khatib sedang berkhutbah untuk sholat, karena itu kejadiannya ya waktu itu. Tapi Rasulullah ini menyuruh para sahabat ini membantu orang ini. Setelah balik Jumatan dibantu dia. Jadi dia pun tidak terasa terhinakan, tidak terasa dihinakan, direndahkan sama sekali. Begitu. Wallahu a'lam. Itu kesimpulannya. Ya kita sekarang yang paham orangnya sedikit, ya, yang awam lebih banyak, yang suka ngaji hukumnya lebih sedikit. Tapi kita ni tak harus memberitahu orang pun, tak harus pakai majelis taklim. Orang kanan kiri pun boleh kasih tahu sikit-sikit, apa ngobrol-ngobrol ngopi apa kan. Sambil ngopi sambil bincang-bincang. Oh iya. Kan dapat majelis taklim, kedai kopi di majelis taklim. Tak harus pakai begini, kalau tak bisa baca macam mana? Ini kemarin kami ngaji gini. Iya. Oh gitu ya. Iyalah kalau gitu. Aku tak. Kan dapat satu murid.
Padahal kawan ngopi jadi murid, tak sengaja. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ana abdu man 'allamani harfan. Kata Sayyidina, aku ni hambanya orang yang mengajari aku satu huruf. Kata Sayyidina Ali. Setiap orang ngajarin Sayyidina Ali satu huruf, kata dia, aku ini jadi hambanya sudah. Karena ilmu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Makanya sampai Sayyidina Ali dia katakan, kata Rasul ada satu, ana madinatul ilm wal aliyun babuha, kata Rasul. Aku ni kotanya ilmu, pintunya siapa? Ali. Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ilmu. Dia pintunya ilmu. Rasulullah kotanya, masuknya lewat Sayyidina Ali. Masuknya lewat Sayyidina Ali. Makanya momentum sekarang kebanyakan toriko, banyak toriko itu mesti lewatnya Sayyidina Ali. Ada toriko itu lewatnya Sayyidina Abu Bakar ada. Tapi banyak lewat Sayyidina Ali, dari sebulan. Akhirnya Sayyidina Ali Rasulullah, Sayyidina Ali Rasulullah, Sayyidina Ali Rasulullah. Ada yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada. Itu diantaranya bukti sabda Rasulullah SAW, aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Kata Imam Malik, al-ilmu nurun lasatil ilmu bikasratir riwayah walakinal ilma nurun yakzifuhullahu ala qalbil mu'min. Ilmu itu bukan banyak-banyaknya hafalan, bukan banyak-banyaknya menghafalkan permasalahan, bukan banyak-banyaknya menghafalkan maklumat. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu itu adalah nur yang Allah lemparkan ke dalam hati orang yang beriman. Kalau nur itu, kalau ilmu sekarang kita bilang ilmu itu apa sekarang? Ilmu itu maklumat kan? Maklumat yang kita hafalkan, itulah ilmu. Tuh, maklumat. Ilmu itu bukan itu. Kata Imam Malik, hakikat ilmu itu nur yang ada di dalam hati yang Allah kasih. Berkat dari nur belajar tadi itu, dengan kemanfaatannya akhirnya menjadikan nur di dalam hati itu baru jadi ilmu. Kalau nur itu hanya sekedar mengumpulkan maklumat, malah memori HP itu lebih pintar daripada kita. Memori HP berapa? 16 giga, banyak sangat. 8 giga aja diisi Quran, tafsir, hadis, macam-macam diisi ilmu. Lebih banyak hafal dia daripada kita. Seter murattal Al-Quran 30 juz hafal HP. Al-Quran 30 juz hafal HP nih. Dia hafal. Tafsir pun masuk nih. Sarah hadis masuk. Pandai mana dengan kita? Mana lebih pandai mengumpulkan maklumat, HP ini atau kita? Ya tentu HP ini. Makanya kata Imam Malik, ilmu itu bukannya banyak-banyakan mengumpulkan maklumat, tapi ilmu itu nur yang ada, yang Allah lemparkan ke dalam hati. Jadi jangan sampai maklumat, tapi berangkat dari maklumat inilah nanti dia bermanfaat, dimanfaatkan, digunakan, akhirnya kemudian menjadi nur di dalam hati. Sekarang iblis tuh apa tak alim? Jangan bicara kalau masa alim luar biasa iblis tuh. Alim. Tapi apa? Nur tak ada. Biadab, kurang ajar, kafir. Sombong, takabur. Itulah. Ilmunya banyak tetapi ilmu sekedar mengumpulkan maklumat. Iblis. Itu susah. Kita lanjutkan fasal berikutnya, yaitu faslun wassolatul idain. Fasal tentang solat 2 hari raya. Iya. Ya. 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 Mau sholat sendiri apa mau jamaah tuh? Ya sendiri ya sholat sunnah dulu. Kecuali udah ada orang jamaah, nanti kalau sholat sunnah terlambat langsung ikut jamaah. Kalau akhirnya pun sholat sendiri ya sholat sunnah dulu. Ya, iya.
Hah? Iya, qobliyah subuh dulu. Jadi tidak qobliyah itu ketika sudah qomat. Tapi kalau sholat sudah selesai, ya engkau pun nak langsung sholat pun tak jamaah juga. Sementara waktu subuh masih panjang. Ya sholat sunnah dulu. Makanya kata Rasulullah, salata ba'dal iqamah. La salata ba'dal iqamah. Tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. Setelah qomat, aku belum qobliyah subuh. Allahu Akbar. Cepat-cepatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sempat juga imam nih Jumat baca angkat ayat panjang kan, 2 rakaat cukuplah, aku qobliyah dulu lah. Wow, berpahala dapat banyak. La sholata ba'dal iqamah. Tidak ada salat sunnah setelah iqamah. Maksudnya apa? Kalau udah qomat langsung ikut imam takbiratul ihram. Itu kalau posisi memang akan didirikan sholat jamaah. Kalau udah selesai semua, waktu masih panjang, ya qobliyah dulu. Ya. Walaupun kita sedang tekan sujud terakhirnya, qobliyahnya, sedang muadzin qomat. Ya. Kalau selesaikan itu kan sedang dalam posisi dalam waktu sedang sholat, selesaikan. Ini bukan dah qomat dia terus baru sholat. Kalau udah tengah saat lagi sujud terakhir, ya selesaikanlah. Ya, diselesaikan, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Baru mulai rakaat kedua, orang ini qomat. Jadi sholat tuh kalau menurut ini sih nggak masalah dibatalkan. Tapi yang seperti itu bagus dilanjut. Dibatalkan pun sebenarnya tak dosa. Cuman menurut sebagian Imam Malik kalau tidak salah, sholat sunnah yang sengaja dibatalkan wajib diqadha. Wajib diqadha. Jadi ya diselesaikan, ya dicepatkanlah sedikit, ya kira-kira ini dapat 1 rakaat itu diselesaikan. Ini yang mungkin entah yang salah yang qomat, entah yang salah yang sholat sunnah, tinggal setengah menit. Allahu Akbar. Orang ini orang nak qomat dia pula takbiratul ihram, kata muazin pengurusnya. Orang ini terbiasa nih, terbiat kata dia. Akhirnya geram udah qomat aja lah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjut ya. Ya, betul. Yang itu tak suaranya keras tak? Sama? Baru kejadian semalam. Hah? Saya baru kejadian semalam. Bagus. Saya sholat di satu masjid. Ya. Imam dia itu baca buku nak tumbang. Goyang tuh sampai selesai. Imam apa? Imam dia tegak goyang terus. Itu apakah Saya dengar imam dia baca apa tadi? Baca tidak ada bergoyang, buku nak tumbang. Macam nak tumbang. Dia goyang terus. Ininya kayak pokok kelapa kena angin. Dia menikmati irama Sampai selesai. Ilmu Al-Quran dia. Itu perlu kita ada sendiri tidak? Jadi gini. Kalau yang seperti itu, dia bergoyang dia sangat masa gini goyang dia. Sikit lah goyang dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba. Ini sampai yang belum sampai Dia sejadah itu agak tinggi, jadi dia tuh nampak. Dia terbiasa gitu, terbiasa. Kita ada masalah tuh kita. Jadi kalau kita ikut ini tak apa-apa. Masih ada ulama yang mengatakan tidak batal. Ya. Imam Malik mengatakan gitu tak batal. Imam Syafi'i pun hanya kehati-hatian dan belum tentu itu termasuk kategori membatalkan. Belum tentu menurut Imam Syafi'i itu termasuk kategori. Imam Syafi'i membatalkan itu yang gini. 1, 2, banyak 3. Ini baru batal geraknya ini. Kalau hanya gini-gini, apalagi gerak itu mungkin karena kekhusyuan di dalam membaca atau apa, ya. Kalau menurut Imam Malik nggak batal. Menurut Imam Syafi'i pun saya pun tidak wallahu alam kayaknya sih belum sampai kepada tahap batal karena dia geraknya bukan gerak apa. Jangan sholat gini-gini pula.
Sholat apa katanya? Nah, ini tak sholat turut Imam Malik pun batal. Nah, orang tak itu orang senam namanya tuh. Itu tetap itu batal juga. Ya jangan mufarakah ya. Cuma imam itu perlu dikasih tahu juga, ya kan? Jadi nanti kadang-kadang orang-orang awam kalau kita udah ngaji alhamdulillah tak apa-apa. Karena orang tak ngaji kok batal tuh mau maka jadi masalah kan? Nah, itulah di situ letaknya ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi ikhtilafnya perbedaan pendapat umatku para imam ini itu menjadi rahmat. Jadi ketika sholat kita gini, aduh kok bergoyang gini imam nih. Tapi tak apa-apa. Ada imam yang mengatakan tidak batal selagi gerakan dia itu tidak dianggap orang ini sedang sholat atau sedang senam orang nih. Itu baru batal. Itu baru batal. Tapi kadang sholat kok bergoyang gini, kan masih sholat kan namanya kan? Itu masih sah. Itu masih sah, tapi jangan diteruskan. Ada sebagian orang memang tangan dia tak mudi, ya mohon maaf. Ini saya menerangkan bukan karena apa, saya menerangkan berdasarkan ilmu saja, bukan saya dukung ini, saya tak dukung, tak ada. Saya menerangkan berdasarkan ilmu saja. Contoh orang salat Allahu Akbar, kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, berapa gerak? Ada orang terbiasa memang gitu kan. Kalau kita nak hitung secara, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i gini, garuk gigit nyamuk gini aja garuk ini dah batal nih. Cuman coba berapa banyak orang yang bergaruk gini, berapa banyak orang yang batal sholat kalau kita nak keras-keras, ya kan? Mazhab Syafi'i yang tak batal itu cuma gini bergaruk. Nih siapa yang melakukan gini? Kalau orang tak ngaji tak akan deh. Kalau orang tak ngaji dia garuk dia mesti gini, gerak sekali gini garuk dia. Tak tahan, gatal tangan nih gini dia, ya tidak? Ini dah batal nih garuk gini nih. Tak batal ambil sebiji nih. Gini. Siapa yang melakukan nih? Kalau bukan orang yang ngaji. Akhirnya, ya kan? Nah, kalau gini macam mana solusi dia? Aku jadi makmum pula kan. Kalau aku imam tak apa, aku jadi imam pula. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, masih ada ulama atau imam yang mengatakan tidak apa-apa gitu. Tapi bukan kita nyuruh macam gitu. Umpamanya kejadian seperti tadi, sholat di masjid ini masjid. Aduh, masa gara-gara orang pegang jenggot aja saya ini harus mufarakah? Kan gitu. Ini ekstrim kali Islam kau ini. Kau orang mana ini? Ekstrim kali. Jadi masalah. Tapi orang awam ini jadi masalah. Itu geraknya 3 kali gini nih. Imam Syafi'i menerapkan gerak 3 kali ihtiyatan. Ihtiyatan itu hanya untuk kehati-hatian supaya orang sholat itu tak banyak gerak. Itu Imam Syafi'i. Jadi dalil yang mengatakan barang siapa yang sholat bergerak 3 kali maka sholatnya batal, itu tidak ada. Jadi Imam Syafi'i melakukan itu untuk kehati-hatian agar orang sholatnya tak banyak gerak. Makanya imam-imam yang lain tidak mengatakan batal. Orang sholat apalagi di Mekah sambil ngipas anak dia gitu sholat. Macam mana sholat sambil ngipas anak dia? Apanya? Yang gimana? Wallahu a'lam. Iya. Bisa jadi iblis, bisa jadi nyamuk, Pak. Kadang-kadang, iya, gitu ya. Kalau itu udah ilmu gaib dah tuh gitu. Itu udah ilmu gaib tuh gitu. Jadi intinya sholat itu ya mestinya jangan banyak gerak. Ini hanya solusi ya. Ini hanya solusi. Seandainya itu terjadi pada kita, entah kita kemana di kemana, mungkin orang itu pendapatnya ikut imam yang mengatakan tidak batal. Kita kalau kepingin sholat kita sah, kita harus mengikut mazhabnya imam. Jadi kita sholat juga sah. Kalau kita bilang batal nih imam dia, kok kita jadi mau batal lah sholat kita. Ketika imam dia pakai itu menurutnya tak batal, ikut ulama yang mengatakan tak batal, ya sudah
kita batal, aku juga mengatakan tidak batal mengikuti supaya sholatku berjamaah dengan si imam, sholatku menjadi tidak batal. Makmum yang mengatakan imamnya itu batal, kalau dia tetap bermakmum, imamnya itu sholatnya tidak batal, si makmum ini justru yang batal. Karena imamnya momennya dia mengikuti, ada ulama yang masih membolehkan, yang si makmum ini dia ekstrim, dia pokoknya wah batal nih, ya sudah kau habis salam sholat lagi, atau kalau dia tidak mufarakah. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Surat hari raya, 2 hari raya. Faslun wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat 2 hari raya yaitu Idul Fitri wal Adha. Yang betul itu Idul Fitri, itu yang betul, bukan Aidil Fitri. Aidil Fitri itu salah. Jangan Aidil Fitri, tapi Aidul. Cuma kalau ditulis itu macam kurang gaya ya tak? Idul apalah Idul ni? Itu Ain, sebetulnya Ain, Aidul Fitri. Kalau Aidil itu salah, itu mutlak salah. Itu udah jadi bahasa Melayu. Malaysia biasanya pakai yang seperti itu. Ya. Ya. Sekarang yang hari Kamis tadi dia tidak sholat hari raya, dia tunggu NU sholat hari raya. Dia berarti ikut makan dia hari Kamis ke hari Jumat. Hari Kamis dia kan raya. Berarti dia ada sarapan. Dia udah lebaran. Ya. Ya. Salat dia ada hari atau salat Jumat ikut NU. Gimana kira-kira dia? Ya, orang dia kalau dia komitmen Kamis ya Kamis. Sholat Jumat, sholat itu mulai duha, sekitar waktu duha itu sampai ya sekitar duhur gitu. Ya kalau gitu dia jatuhnya kodok. Ya, jatuhnya jadinya kodok. Macam gitu. Itu setengah-setengah itu. Nama dia Muhammad NU. Bukan, itu nama dia Muhammad NU. Itu sholat itu boleh dikodok kalau ada uzur. Kalau sengaja ya tak ada, waktunya hilang. Ya, uzur dikodok boleh. Ya, tapi uzur. Kalau sengaja itu kan sengaja. Jadi ada organisasi ketiga. Belum diresmikan, belum. Kita lanjutkan ya. Idul Fitri, jangan Aidil Fitri lah, ya. Memang bergaya sikit, tapi salah tuh. Kita tak bisa gaya. Jadi yang biasa pakai Aidil Fitri itu kalau bisa dikoreksi, ya. Karena kita ngacunya kan pakai bahasa Arab. Aid itu artinya hari raya. Aidul Fitri hari raya fitri, wa Aidul Adha hari raya adha, hari raya kurban. Sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah. Wa tusra'u jama'atan walil munfaridi wa musafirin wa hurrin wa abdin wa khunsa wa imra'atin la jamilatan wala zata hayatin. Sunnahnya sunnah muakkadah yang ditekankan, dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dilakukan sendiri. Wa tusra'u jama'atan walil munfarid wa musafir wa hurrin wa abdin wa khunsa wa imra'atin la jamilatan wala zati hayatin. Amal ajuzu fa tahdurul ida fi siyabi baitiha bila tibin. Nah, orang musafir juga boleh, orang merdeka, hamba sahaya, khunsa perempuan juga boleh. La jamilatan,
tidak disunahkan bagi orang perempuan yang cantik jelita. Lawa dia pergi mak cantiknya mak ngah bikin fitnah. Bikin fitnah, apalagi baju baru semua baru. Wah, dicat lagi bibirnya kan. Tambah membikin fitnah, dosanya lebih besar dari pahalanya. La jamilatan, ya. Yang apalagi yang miang-miang itu tak boleh. Nah, itu. Bikin yang abang-abang di salat tak khusyuk. Atau bikin jamaah jadi tambah banyak. Nah, ini catatan. Intinya apa? Ya jangan sampai orang niatnya ibadah jadi bermaksiat. Wala zata hayatin. Zata hayatin ini, zata hayatin ini apa kita bilang ini? Miang. Banyak orang perempuan yang apa bahasa yang tepat tu miang lah apalagi, ya kan? Suka goda tampil ini bahasa kita lah. Itu. Dia sebetulnya cantik biasalah, standar lah. Tapi mak gaya dia menggoda. Ini tak boleh. Kau bagus solat di rumah saja, duduk di rumah. Potong lontong saja di rumah. Sah pergi. Bikin masalah. Kasihan yang bujang-bujang, yang duduk-duduk, yang udah bersuami pun, beristri pun kasihan juga. Yang tua pun enggak. Kasihan. Ditutup. Ya, tapi wanita itu yang harus ditutupi bukan mukanya saja. Mohon maaf. Sekarang ini, jadi wanita itu yang harus ditutupi itu bukan mukanya saja, tapi dirinya. Dirinya tuh, maksudnya perilaku, gayanya itu harus juga. Bukan cuma muka saja. Orang muka tutup, tapi dia pergi TikTok bergaya-gaya, bisa tak? Kau tertarik tak? Kau jujur. Iya, biar dia mohon maaf ya dia tutup rapat, tapi mak bergaya gini suara bang, apa contoh. Harus dijaga. Jadi yang namanya yang harus ditutup itu bukan cuma muka tapi perilaku. Jangan, ini namanya zatu hay'ah nih. Namanya zatu hay'ah. Zatu hay'ah ini orang yang punya perilaku yang menggoda, membuat masalah laki-laki. Betul dia tutup tapi bajunya entah modelnya menutup tapi rapat, modelnya, warnanya. Rio nengok dari belakang, aduh tak tahan. Jadi apalagi dia bergoyang dan lain sebagainya, mohon maaf zatu hay'ah. Tapi dia rapat. Ini harus dijaga. Rapat-rapat juga tapi TikTok jalan terus, ya kan? Ini orang sekarang ini yang dicari bukan hanya sekedar wajah. Justru yang lebih kadang-kadang model-modelnya itu bikin orang, istilah bahasa orang ini gemes kan, menggemaskan. Itu harus dijaga. Akhirnya orang laki-laki lagi yang salah, kena dosa kan. Kasihan orang laki-laki. Itulah, sabar. Munfarid ini apa dia? Munfarid itu sendiri. Salat sendiri boleh. Waktu serahu jamaatan wal munfarid wa musafir. Jadi sendiri pun boleh. Musafir pun boleh. Hamba saya, orang merdeka, perempuan juga boleh, orang dua kelamin juga boleh. Yang tak boleh orang perempuan yang cantik ya, ataupun yang perempuan yang menggoda-goda sifatnya. Itu yang tak boleh. Amal ajuzu fatakhdurul ida fi thiyabi baitiha. Adapun nenek-nenek, maka bolehlah dia hadir solat Idul Fitri pakai baju rumahan biasa. Pakai baju biasa-biasa. Ya mau kenal lah kata pakai baju biasa. Mak nenek-nenek baju baru beli macam pernak-pernik. Ditengok dari belakang, dikira anak gadis, tengok depan. Alamak nek, maaf nek. Dari belakang macam anak gadis, menggoda.
Tengok dari depan, aduh sorry nek, kemana nek? Jadi nenek pula. Jadi dia boleh pergi tapi pakai baju biasa saja, jadi tidak bikin orang salah sangka. Ya kan? Kalau tengok dari jauh, apalagi mata-mata rabun jauh nih, sisik kan? Kalau saya rabun dekat, supaya baca kitab. Nah ini, kalau dia nih rabun jauh nih modelnya nih, kan? Nah itu bahaya. Fatahdurul ida boleh, ya. Fi siyabi baitiha, cuma dengan catatan pakai baju biasa. Bila tibin, tanpa pakai wangi-wangi. Orang perempuan pergi sholat id wanginya kalah laki-laki. Tak boleh. Tak boleh. Perempuan tidak boleh pakai minyak wangi yang menyengat-menyengat. Hukumnya haram. Yang boleh pakai minyak wangi yang menyengat-menyengat itu orang laki-laki. Perempuan tak boleh. Karena orang laki-laki ini dahsyat sikit, nyium orang wangi itu dah jadi masalah tu di otaknya. Orang perempuan mungkin cium wangi laki-laki mungkin tak terlalu macam orang laki-laki. Begitu. Jadi perempuan untuk salat Idul Fitri sama orang banyak, itu bila tibin, tanpa minyak wangi. Kumpul dengan karena campur dengan laki-laki. Wa waktu salatil Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, waktunya salat Id mulai dari terbitnya matahari sampai zawal, yaitu sebelum zuhur. Nah itu waktu dia. Setelah itu habis waktu sholatnya. Enggak ada sholat id setelah asar, setelah zuhur tak ada. Ya. Wahia ay sholatul id rakaatani yahrumu bihima bi niyati idil fitri awil adha wa yati bi du'ail iftitah wa yukabbir fi rakaatil ula sab'an. Sholat Idul Fitri itu 2 rakaat. Takbiratul ihram dengan niat salat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian wayati bi du'a iftitah, kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca doa iftitah dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pada doa iftitah. Sunnah iftitah tetap. Kemudian wa yukabbiru bi rakaatil ula sab'an siwa takbiratil ihram, summa yata'awwadu yaqra'ul fatihata summa yaqra' ba'da surat jahran wa yukabbiru bi rakaatis tsaniyah khamsan. Kemudian bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram, berarti 8 dengan takbiratul ihram. Sumaya ta'awwadzu wa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca ta'awudz, membaca Fatihah, sumaya yaqra'u ba'da suratan Qaf jahran, yang utama surat Qaf dibaca jahar seperti surat subuh, seperti surat maghrib isya. Kemudian wa yukabbiru fi rakaatil ula sampai wa yukabbiru fi rakaatis tsaniyah khamsan, kalau di rakaat yang kedua 5 kali siwa takbiratul qiyam, selain takbir waktu berdiri 5 kali. 7 rakaat 1, 7 rakaat 1, 5 rakaat 2. Tsumma yatawadzu tsumma yaqra'ul Fatihata wa suratul iqtarabati sya'ati wa syaqqal qamar. Itu surat yang sunnah, maksudnya yang sunnahnya itu. Selain itu pun boleh. Bukan masalah nengok perempuan. Dia tu kan tak pakai helikopter, perempuan tu datang ke masjid, parkir ke atas. Itu dia berjalan tu, sampai ini, sampai tempat wuduk. Namanya manusia. Iya. Tak, sebetulnya perempuan itu, mohon maaf,
bagiannya perempuan itu sholat yang paling utama di rumahnya, yang di kamarnya yang paling dalam. Itu fadilahnya masing-masing. Perempuan punya fadilah tersendiri, laki-laki punya fadilah tersendiri. Tidak sama. Tidak sama. Jadi perempuan punya fadilah tersendiri. Tapi kata Rasulullah, ketika orang-orang perempuan tuh, ya maksudnya yang sudah uzur-uzur, yang sudah bukan uzur sangat lah, maksudnya yang sudah tidak menggoda lagi, silakan Rasulullah biarkan mereka pergi ke masjid. Kata Rasulullah, biarkan mereka pergi ke masjid. Wanita itu apabila bersuami, ya kan, dia diwajibkan sholat di rumah, suaminya diwajibkan di masjid. Karena pahala suaminya sama dengan pahala suaminya. Nah, yang kata masa ustaznya gadis-gadis itu, yang bergoyang-goyang dulu, tapi tak suami, nah itu goyang-goyang. Jadi intinya gitu, laki-laki ini kadang-kadang kita ini memang niat betul datang, tapi itulah tadi, jangankan orang-orang iman yang tipis-tipis, orang yang imannya kuat aja digoda, masih, kecuali memang nengok perempuan macam nengok batu tembok, itu lain lah, itu tingkatannya dah. Itu urusan pribadi Pak Ketua. Ini kita urusan secara global, secara syariat. Itu urusan pribadi itulah. Nanti ya. Nah, jangan macam gitu. Maksudnya secara urusan syariatnya memang begini, syariatnya memang begitu. Itu karena laki-laki itu macam gitu, makanya dipisahkan dulu ikan asin dengan kucing ini jangan taruh tempat sama, intinya gitulah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.